Yang kita kritik kan kebijakan bro, bukan pribadi orang. Emang gue pernah bilang mantan presiden kita budukan kurap kena kusta? Nggak pernah kan? Ada nggak konten gue ngomong gitu? Nggak ada. Selama menghibur rakyat, menyenangkan hati rakyat, ya kita gas. Emang gue nge-DJ sampai sama aja gue kayak sekarang ini. Gue nge-DJ itu, ini crowd gue banyak bro, ratusan, mungkin ada pernah ribuan. Gue pernah opening DJ Tiesto loh bro. Lu search nama gue di Google bro. DJ Tiesto, Armin van Buuren, Das Berlin, openingnya gue gitu loh. Gue harus sombong dikit nih, mana kameranya? Bangsat biar lu tahu ya. Gitu loh. Misalkan nih Salim Duer, ini kasus contoh kasus aja yang nggak beneran. Ini Salim Duer kaget-kaget nih bro, lagi di mana dia nih? Ada korupsi nih. Terus tersangkanya Salim Duer, Farel, Braja, Farel itulah yang artis Bramastya. sama Pasha Ungu misalnya. Padahal Salim Duer nggak bersalah. Iya, Iya ini. penjarakan. Pasti dia. Pasti. Babi bak mukanya nih. Kadang pengen kritis sama pemerintah, ngeri juga ya, Ner. Lu tau gak sih? Di kompleks sebelah. Oh, yang itu siapa? Kayaknya dia DJ kayaknya. Iya, oh iya, tahu. Yang bom molotov itu kan dia? Iya. Dilempar kan? Gila orang selon banget. Pengen gua kalau misalnya dia ada ngobrol. Emang dia sembarangan kali ngomong. Kantal kok. Iya, tato, apa nggak marah? Elit global itu, ini siapa nih orang? Tato gitu. Tahu gitu kayak Ngomong dong, biar saya bukain ini. Nggak ngomong. Gue pikir lo pot patung tidur. Bang. 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 Aduh, ini ngapain tiduran di sini? Ya, kampung kita nih, Bang. Oh, kampung lo. Banjir nggak? Gue banjir kampung sebelah. Bang, duduk. Ya kan udah biasa banjir kan itu. Bisa banjir ya? Gue pikir ganti gubernur nggak banjir, rupanya tetap banjir. ternyata ada kutukan aja ya ternyata. Tetap banjir rupanya. Emang gubernur sebelumnya nggak banjir? Ya sama aja. Gue Iya. pikir ganti gubernur kagak banjir. Iya, sama aja. Sama aja rupanya. Berarti kan emang salah wilayah. Salah Jakarta kayaknya. Baru tadi gua sama Bonar ngomongin lu. Kenapa? Ngapain lu ngomongin gua? Lu kemarin habis dilemparin bom molotov kan? Molotov. Ini siapa security nih? Security baru, Bang. Keamanan sini, Pak. Dia Mana? belum bisa ngitung. Belum bisa ngitung. 1 kali 1, 1, 2 kali 4. 2. 11 kali 11. That simple. That simple. Gak tau lu gitu doang. Itu dia. Ya security mah mainnya burung. Lu kemarin pas rumah dia dilemparin bom molotov, lu kemana? Tidur, kagak ada security-nya. Fuck you. Iya. Wih, kasar. Kemana nih warga lu lo? Iya kan kita nggak tahu, Bang, kan kecapean lah habis harian main burung. Main burung. Kan gitu lomba saya. Memandikan burung. Bukan, beda dong, beda Bang dong. jangan gitu, Bang. Yang gitu-gitu senang dia, Bang. Biarin apa? Blue senang dia, Bang. Otaknya Jangan, emang Bang. selangkangan. Ya. Dia aja kalau nontonin konten lu, yang didengerin kontal dong. Opini lu nggak didengerin. Bang. Mac-nya kalau ada Mac-nya begitu. Jadi emang gue sebel juga kadang yang ngeliat yang followers gue atau yang komentar di konten gue. Yang gue tunggu cuma kata-kata terakhir doang, anjing ya gue bilang. Gue merangkai kata ya sedemikian rupa ya kan, biar pesannya tersampaikan ke bukan ke masyarakat, ke pemerintah. Orang-orang cuma nunggu kata-kata belakangnya kan jahanam gue bilang. Ada lu satu konten tuh lu ngumpulin fakta. Ngumpulin fakta Ya, kan? mungkin opini. followersmu gini, Bang. Aku yakin di Jidon itu pasti menyampaikan pesan yang tepat. Tot gitu. Iya, bukan. Ada poinnya mah udah jelas. Udah jelas. Tapi yang penting totnya tersampaikan gitu. Mereka ya udah pede. Tot dan tolnya Sebenarnya ada. tot itu bukan dari ide gue juga. Sebenarnya tot itu gue ngambil kata itu dari kata-kata yang sering beredar di kolom komentar ketika ada kebijakan publik yang nyeleneh gitu. Tot, ayo udah gue ambil aja dah tot deh ya kan. Nah, gitu. Karena kan jadi mewakili mereka juga. Kan? Iya, gitu. Terus lo ngomongin apaan tadi tentang gua? Gue seujon aja nih. Kita udah mikirin kayak lu Seberani itu. seberani itu, backingan lu siapa, terus abis pas molotov itu nyampe, yang lu lakukan di rumah gimana? Yang gue lakukan di rumah, molotov nyampe. Sama bini gua ngelihat pecahan kacanya. ya kan? Sesantai itu lu, Bang. Sesantai itu, cuma emang pada saat molotov dilempar kan pertama kan dikirimin bangkai ayam tuh. Ya. Ya lah, gue pikir bangkai ayam biasa lah ya kan.
Kan semuanya juga dapat tuh. Ada si Iqbal Damanik ya kan, Ya. aktivis lingkungan ya kan, dikirimin juga ada si Sherly juga, ya kan, tuh dikirim juga. Gue pikir ya udahlah cuma bangkai ayam doang, udah gue tidur aja. Besoknya gue tidur lagi di rumah ya kan, dilempar molotov. Cuma gue pikir setelah lempar molotov gue harus laporin ke kepolisian. Apa penegak hukum, ini udah luar biasa nih. Untung aja molotovnya nggak meledak bro, mati duluan. Emang yang lempar amatir banget kan? Dia baru butuh lu aja, ya kan gitu kan. Begitu dilempar dia belum memastikan api itu udah nyalanya besar gitu kan, langsung dilempar duluan, ketakutan duluan. Dia bikin konten tuh bang, D1 lempar molotov. Pikau aja lah takut aku. Cemen banget ya berarti ya. Kalah sama anak STM, bro. Kalah bro, SM gini-gini bro, gini-gini. STM mah udah di ujung mau meledak. Baru lempar. Gitu, Ini baru berarti mental. amatiran. Gitu. Tapi ini jangan. kayaknya ini bahaya nih, kayaknya ntar dilempar lagi gua. Iya, aku mikirin itu barusan bang. Gara-gara lo ngomong lagi wah ini amatir nih, wah anjing nih gue bilang nih. Rumahku di kontol Jakarta gitu, Timur iya. kok. Iya kan, podcast malah nantangin balik kata dia kan. Nggak usah. Lu jagain yang bener, Dim. Aman. Kalau sama gue mah aman. Aman apa? Aman bakar. Aman aja bang, tenang pokoknya mah. Tapi garda terdepan. Jawabannya apa bang? Di balik abang siapa sehingga abang seberani itu? Oh, dibalik seberani apa nih? Seberani mengkritik kebijakan. Iya, nyebut nama, kritiknya pedas, pakai tato-tato. Lah, yang kita kritik kan kebijakan bro, bukan pribadi orang. Emang gue pernah bilang mantan presiden kita budukan kurap kena kusta? Nggak pernah kan? Ada nggak konten gue ngomong gitu? Nggak ada. Nggak ada. Gue nggak nyerang pribadi, yang gue serang kebijakan. Ya. Kenapa tiba-tiba uang yang tidak bergerak selama 2 bulan di tabungan kita tiba-tiba diambil negara? Oh. Kan otaknya nggak ada. Kalau nenek lo yang nggak pernah ke bank, nggak pernah megang ATM, tiba-tiba duitnya diambil negara gimana? Terima nggak lo? Kesel sih. Begitu datang ke bank mau ngambil duitnya sakit, duitnya nggak ada. Heeh. Dibekukan, alasannya diambil negara. Tanah rakyat juga, tanah yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun diambil negara. Enak banget negara ngerampas hak rakyat, apa yang punya rakyat. Nggak boleh. Lo punya tanah nih di Gunung Kidul, nggak lo urus nih, tanah lo udah 2 hektar. Begitu lo balik udah jadi gedung. Gimana, lo sakit hati nggak? Nah makanya, masa kayak gini-gini nggak boleh kita suarakan. Yang kritik pemerintah itu, bukan kritik pemerintah, yang kritik kebijakan tolol pemerintah itu bukan cuma gua, tapi rakyat Indonesia. Terus apa yang lo takutin? Apa yang lo takutin? Ya. Apa? Ya, itu molotov bang, molotov itulah. Lah cuma molotov doang bro, kalau kebakar ya udah semua titipan Allah kok. Lo Aduh. bilang apa? Bener sih. Iya, gue pernah ngerasain hidup susah, tidur pinggir jalan gue pernah, ya kan? Pernah susah-susahnya hidup gue. Terus kalau harta gue diambil ya udah kita usaha lagi dari nol. Respect sih. Gue yakin bang banyak yang terinspirasi karena keberanian lu di sosial media. Gue pun juga pengen gitu berani. Cuman takutnya ketika kita lagi terjerat sesuatu, orang tuh cuman bantu dalam bentuk hashtag. Iya, bentuk hashtag ya. Iya, hashtag doang. koin Iya, untuk. koin. Iya. Sedangkan gue di rumah ketakutan, bini, apa segala macam. Jadi gue kayak perlu nggak sih sevokal itu? Ya perlu. Walaupun nanti bentuk dukungan cuma hashtag, lu Nggak cewek bakal apa? hashtag percaya sama gua. Pemerintah saat ini takut sama netizen bro. Semua kebijakan tolol pemerintah dibatalkan karena apa? Netizen Viral. Karena sih. viral netizen, ya udah. Kalau lu ditangkap, ketika lu mengkritik pemerintah, lu ditangkap. Waduh, satu Indonesia turun ke jalan bro. Wah, turun doang. Kita mah tetap di penjara. CFD. CFD. Aduh, ini masuk angin nggak nih ngomong-ngomong nih? Gue di kampung ini kagak dikasih makanan, minum kagak ada. Parah. Ih, jangan-jangan cuma... Dim, kopi dim. Mau kopi bang? Kopi apa? Kopi apa? Iya, jangan. Ini kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Es hangat? Susunya dipisah. Kanan apa kiri? Ya kan cepat kali yang gitu-gitu memang. Kanan apa kiri? Es apa hangat ini? Anget lah. Anget lah, Iya, oke. dalam perjuangan butuh kehangatan, bro. Ger. Iya. Coy. Gitu, bro. Berarti lu sekesel itu sama setiap kebijakan tolol dari Tidak pemerintah? kesel gua, cuma jangan sampai rakyat jadi ikut-ikutan susah. Gitu loh. Lu lihat anak kecil kemarin meninggal cuma gara-gara nggak bisa beli buku tulis, bro. Oh ya bayangin itu. coba. Berarti panggilannya pure dari hati abang ya? Bukan dari hati gue, ya pertama dari hati. Cuma keresahan orang banyak nih gue lihat, wah gila lo, kesian lo orang kayak gini masa kita nggak suarakan? Ya. Gitu loh. Gue menyuarakan yang menurut gua ini kayaknya pantas disuarakan gitu. Gak semua juga ya. Ya semuanya sebenarnya mau gue suarakan, cuma kalau orang udah menyuarakan duluan ya udah nggak apa-apa. Oh, bukannya jadi gila panggung untuk... Oh, enggak. Ada isu masuk. Oh enggak. Itu biasa saling doer tuh gitu tuh. Hai, Naikin followers ya. Semua disikat sama dia, bro. masuk semua dia. Iya. Tapi dia berani juga tuh. Hah? Berani juga dia. Tunggu aja ntar.
Dia belum sampai di tahap molotov. Udah. Oh, udah molotov. Cuma molotovnya suruh bakar sendiri. Yang dikirimin bom molotov dalam paket. Dia sebenarnya dapat juga kebagian juga intimidasi gitu, Bro. Terornya juga dapat juga. Oh iya. Cuma karena rumah dia kan dia anak orang kaya, Bro kan. Jadi di depan tuh ada security dijaga. Setiap paket yang masuk itu harus lewat security dulu. Oh, dia orang hebatnya old money, Bro. Solid Doer tuh. Jadi rumahnya mau rumah gede ya kan. Ini orang kaya lama. Begitu masuk paket harus ke security dulu. Nah, dia baru pulangnya ke rumahnya setelah tanggal berapa lah, setelah tahun baru lah. Dia pulang ke rumah dilihat ada paket, rupanya molotov. Anjay. Ada muka dia di situ ya kan, muka dia segala macam di teror. Dikirim bom molotov 3 biji. Anjir. Ya bom molotovnya suruh nyalain sendiri, suruh lempar sendiri. Gitu. Anjir. Gitu. Jadi momennya dia nggak dapet. Jadi kayak ibaratnya tuh info aja ye, gitu Info kan aja ya. Muka lu udah gue tahu nih. Iya, ya kan? alamat udah jelas. Iya, gitu. Kayak nge-P gitu ya, P. Tapi namanya netizen Indonesia ya, seironi apapun, semencekam apapun, pasti dapat aja jokesnya. Pas lu dikirimin mayat ayam, Bang, ada yang di X rame-rame, oh yang nyampe mayat ayam, ini kayaknya korupsi ya, harusnya kan pala babi. Iya. Jadi Korupsi. Iya. korupsi. Harusnya pala babi, tapi ayam. Babi kenal, Bro. Iya. Jadi Korupsi ayam. teroris ngeteror aja tuh Soalnya sampai Tempo setahun yang lalu pala babi. Iya. Berarti budget dipotong ya? Iya, budget dipotong. Mereka potong atas. jadi ayam aja. Kepala ayam. Ya kayak gitu kalau gue tanggepinnya udah nggak terlalu serius, biarin aja terserah lu bakar rumah gue kayak mau apa terserah. Cuma jangan ganggu orang banyak. Ya kan yang gue takutin ketika bom molotov meledak, rumah gue kan padat penduduk, Bro. Beda gue. Gue Iya. Salim Doer orang kaya, gue kan orang biasa. Rumah gue di Perumnas. Ya kan, ya rumahnya dempet-dempet, Bro. Bahkan di jalan depan rumah gue cuma jalan satu mobil. Kalau itu bom molotov meledak, pas kena mobil meledak segala macam tuh masyarakat sekitar kena. Iya. Dampaknya itu janganlah. Kecuali gue rumah gue kayak Salim Doer sendiri gitu kan, lu bakar aja gitu. Kedongan gitu. Abang kayak mengarahkan bakar Salim Doer aja gitu. Kayak info ya. Iya, dia aja gitu. Dia aja. Lagi lempar badan, jangan gua lagi lah, Salim Doer lah gitu lah. Bagi-bagilah paniknya ya. Iya. Emang stres itu yang lempar, dia nggak tahu bini gue lagi hamil, Bro, lagi pikiran kan jadinya. Lu nggak diomelin udah apa gitu. Suruh lawan bini gua. Oh bini lu emang Kayaknya naluri dari anak gua yang cowok kan, anak gua cowok nih kan. Lawan aja gitu kan, suruh lawan aja katanya. respect. Udah jelas tuh masa depan anak tuh. Bakal jadi kontra politik terus tuh kayaknya tuh. Enggak lagi nih loh, sebenarnya gue juga udah capek, Bro. Di beberapa podcast gue sampaikan, gue udah males sebenarnya kritik pemerintah. Di tahap capek, Bro. Gue juga pengen dong masuk endorsement gitu kan, skincare gitu loh. Iya. Kan lumayan, Bro, gede rupanya, Bro, kayak gitu-gitu, Bro. Iya. Lu tahu gua, Bos. Satu reels 30 juta. Nah, 30 juta, Bro. Bayangin, satu pun tidak pernah gue terima endorsement dan nggak ada yang mengendorse gue, Bang, mau nggak masuk produk ini? Nggak ada satupun, Bro. Iyalah Bang, takut. Jadi gua percuma follower sekarang udah sampai 1 juta nggak bisa dimonetize, Bro. Gimana gue mencaci maki pemerintah? Siapa yang mau pasang iklan, pasang produk di akun gua? Gila. Agak aneh juga ya, pemerintah tot. Kayak gak masuk. Ada gue jadi angkat kaki nih ya. Ada. Kan? Boleh kita turun ke jalan, asal sunscreen dulu. Masa gitu? Itu bisa Bang. Lu kan sering turun. Tapi kagak ada, Bro, minimal apaan kek, rokok apaan, kagak ada satupun. Bayangin coba, bingung kadang-kadang. Gue nggak bisa monetize. Padahal gitu. kopi bisa masuk loh itu. Iya. Pemerintah boleh bobrok, demo tapi ngopi dulu. Iya. Kopi bisa. Tapi kan ya mungkin takut juga kali Iya, takut pasti. keseret. Brand apa pasti segala macam. takut. Coba lu cek security meninggal lagi jangan. Mana kopi gue nggak nyampe Bro, tadi. Kayak gitu deh Bang, suka coli di jalan. Di X tuh Bang, ketika lu lagi berani sama sebuah isu gitu ya, muncul tuh foto lama lu pakai baju PDI. Oh, caleg. Caleg. Ya. Kayak, di Jedoni mah seberani ini karena orang PDI dia. Pantes. Pantes. Ya buktinya sekjen PDI ditangkap. Backing lu bicara backing apa sih, Bro? Sekarang ini kesalahan gue lagi dicari-cari. Kalau gue sampai ngomong fitnah, gue ngomong hoax, langsung kena undang-undang ITE, apalagi dengan KUHP yang baru. Iya. Paling mudah. Jadi kalau ditanya backingan, kagak ada backingan. Demi Allah Rasulullah nggak ada backingan. Emang lu kalau ketangkep dibelain partai kagak? Lu salah ya tetap salah. Bupati Bekasi orang PD ditangkap juga koruptor. Kenapa? Kalau terbukti salah ya. Ya salah. Terus gua bela Bupati Bekasi enggak, lu tolol, lu masih baru, karir lu masih panjang, lu korupsi, goblok gitu loh. Jadi jangan bilang gua orang PDI ditangkap gua enggak goblok-goblok, tolol sekarang. Semua yang korupsi itu tolol, goblok, mau PDI, mau Gerindra, siapapun, partai setan, partai gajah, partai apapun, goblok gitu. Jadi kita objektif aja gitu loh. Apa ada backingan? Kagak ada backingan.
Gak ada backing. Gak ada backingan, pakai baju partai. Gue pernah nyalek 2019, salah gue di mana? Banyak orang pernah nyalek gagal juga, ya kan? Itu hak semua orang Hak juga. semua orang, gue pengen masuk ke sistem, gue pengen belajar. Apakah gue nanti jadi masuk ke sistem, masuk pemerintahan, gue korupsi juga? Apakah agak gue pengen coba? Jangan-jangan kita masuk ke sistem jadi goblok juga. Iya. Kan rata-rata gitu. Orang tadinya vokal, masuk ke sistem pemerintahan jadi goblok. Gue pengen nyoba itu. Oh, lu pengen goblok? Iya, challenge nih. Lagi challenge nih, gue jadi goblok apa tetap? Pengen tahu ya. Iya dong, lo apa jadi goblok apa tetap membela kepentingan rakyat kan itu. Gue pengen masuk sistem, rupanya rakyat pada itu belum dukung gua tahun 2019. Karena dapil gue juga dapil Aceh, Bro. Di mana orang Aceh benci banget dengan PDI. PKI. Salah strategi. Ya karena gue merasa pernah besar di Aceh. Dan gue pengen nyalek dari Aceh untuk DPR RI pusat. Tujuannya apa? Membawa daerah gua, kepentingan daerah gua di tingkat pusat. Tujuannya buat apa? Biar pembangunan merata di daerah gua. Setuju, Bang. Itu. Dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu di Aceh itu kayak gitu-gitu aja, Bro. Betul. Kampung gua di Aceh Barat, Kota Melabuh, Bro. Melabuh ya. Iya, jadi gue pengen sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat. Iya. Itu loh tujuan gue, nggak ada yang lain. Isu pembangunan itu aku sangat sepakat, Nah Bang. iya, tujuan gue itu doang, bukan mau memperkaya diri sendiri. Gue alhamdulillah udah cukup lah, Bro. Walaupun gue pernah tidur pinggir jalan, gue sekarang udah merasa cukup. Ngapain lagi? Kita baru jalan tol nih. Di Sumatera itu baru masuk pembangunan tol. Tol doang, itu pun belum masih terputus. Belum selesai. Ini udah sampai kereta panjang di. Jadi tahun 2019 gue udah pernah memikirkan bagaimana caranya gue bisa membawa kepentingan daerah gue, daerah-daerah di mana pernah gue dibesarkan untuk ke di pusat. Cuma pada saat itu belum bisa, rakyat belum percaya gue. Iya, belum Bukan dapat. hanya belum percaya, gue gak punya duit, Bro. Rupanya nyalek itu harus puluhan miliar, Bro. Oh iya. Logika sederhana ini bukan hanya membayar suara, Bro. Gue nyalek di Aceh itu suara gue ribuan lumayan, tapi gue tanpa bayar. Oke. Jadi setiap pertemuan, ini kita bahas tentang pencalekan ya, biar paham juga kan publik kan. Iya. Setiap pertemuan ke satu titik itu, lu harus punya duit 5 juta sampai 10 juta. Lu manggil warga, ngasih makan, bla 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 dan lain-lain. Lu bayangin, di dapil gua 15 kabupaten kota. 15 kali 5 aja udah berapa ya? Bukan 15 kali 5, Bro. Satu kabupaten berapa titik? Oh iya, kabupaten ya. Iya. Ini apa? Kenapa takut nih? Gua libas juga nih. Nggak bercanda. Maaf agak lama tadi ada tato-tato. Kok hitam ini, Bro? Katanya kopi susu. Ini tapi susu, Bang. Susu terpisah mana susunya? Coba dulu kalau nggak kurang pas diganti. Oke, mantap. Mantap ya. Kita ada endorse kopi nggak? Kita ngomongin nih. Nggak usah. Nggak cocok Abang endorse. Rusak kan? Gak usah. Gimana tadi Bang? 15 titik. Oke. Jadi satu kabupaten ada berapa desa? Ya. Kita bilang satu desa 5 juta sampai 10 juta. Lu kali aja berapa desa? Itu kabupaten. Udah ratusan juta. Berapa miliar harus keluar untuk ke setiap titik? Capek, Bro. Dan itu untuk diperlukan. sosialisasi. Dia Sosialisasi lo kampanye. Halo rakyat semua, ini gue pengen nyalek untuk menyalurkan aspirasi rakyat di sini ke tingkat pusat. Memperkenalkan diri aja itu pakai duit, Bro. Emang rakyat lu suruh bengong doang gitu? Iyalah, iya. Nelen ludah gitu kan nggak, kasih makan, kasih kopi, kasih Ya teh pasti kan? ya. Gitu. Maka biaya politik tuh mahal. Itu standarnya lah ya. Standar. Di luar dari serangan fajar Serangan itu. fajar gua nggak ngerti cara mainnya gimana. Oh, beda lagi lah itu ya. Gua nggak ngerti itu. Tapi yang gua pernah lakukan pada saat itulah ketemu titik-titik warga itu yang lumayan besar biayanya. Dan gua nggak punya duit segitu waktu itu. Menurut keyakinan lu untuk jadi caleg nggak mungkin murni, Bang? Kosongan. Nggak mungkin. Menurut keyakinan lu nggak mungkin? Murni maksudnya murni gimana nih? Nggak serangan fajar? Iya. Ya sih, Once nggak serangan fajar. Oh, dia nggak serangan fajar ya? Once lillahi ta'ala nggak serangan fajar, gue tau banget deh. Public figure kan. Dia cuma datang ke tiap titik nyanyi ya kan. Lagu apa? Lagu Dialova. Ya. Kan? Lagu apa lagi? Dikira kondangan ya? Bawa speaker satu nyanyi. Jadi suara. Nyanyi jadi suara. Bahkan sekelas siapa yang Bupati Tapanuli Utara, saya Tapanuli mana ya? Si siapa namanya tuh? Yang tiap pengalan Masinton dia kalah, Bos. Bayangin coba. Sama orang baru Masinton kan incumbent tuh. Ya kan? Kalah, Bos. Betul, sama Once cuma nyanyi Dialova doang. Once ngasih suara untuk dapat suara. Ya, gitu. Tapi kalau biaya operasional untuk kita bisa terpilih tanpa ngasih ini ya, Bang? Serangan Tanpa fajar. serangan Yang fajar. sesuai Gede konstitusi. juga, Bro. Kan jatuhnya operasional kan kita. Ya itu menuju operasional titik. gue bilang tadi, ketemu warga satu titik bisa 5 sampai 10 juta. Iya. Satu titik tuh. Lo bayangin kok 1000 titik berapa? Udah 1000 miliar. Udah 10 miliar. Iya. Kan nggak mungkin jalan kaki kan ke Kamance. Gitu. Nggak mungkin. Bukan hanya jalan kaki, lu nggak mungkin lu manggil warga nggak lu kasih makan, Iya nggak lu kasih kopi. Iya. Nggak mungkin. Etisnya lah ngumpulin orang. Lu udah ngumpulin warga, dengerin ocehan lu yang nggak jelas itu ya kan. Cuma gitu nggak mungkin. Gue ngumpulin lu kesini aja. nggak Pulang mungkin. kopi. Iya. Iya makanya, apalagi ngumpulin warga ribuan orang atau ratusan orang gitu. Itu sih kurang lebih pencalekan tuh seperti itu. Jadi kalau dibilang gua orang PDI, ya benar gue nyalek di PDI dulu. Yang namanya nyalek, semua orang di partai manapun harus jadi kader.
Tapi gue pengurus partai, bukan. Bukan, hanya kader. Gitu, hanya kader. Kalau gue pasti tangkap ya pasti tangkap, nggak ada backingan. Apalagi kan PDI oposisi sekarang, bahasa kasarnya gitu oposisi, walaupun bahasa mereka adalah partai penyimbang. Ya. Tapi tetap di luar pemerintahan. Nah, paling gampang dicari-cari salahnya. Dan itu diperlukan masalahnya kan. Gue nggak tahu diperlukan apa enggak lah. Pokoknya kurang lebih kayak gitulah kondisinya, ya kan. Foto caleg gue ya wajar aja. Gue nggak mau mendenial gitu loh. Emang bener gue pernah nyalek 2019 tapi. Lu sebagai orang yang pernah nyalek nih Bang, terus sekarang kan rakyat makin kritis nih. Ngelihat bahwa orang-orang yang terpilih tuh kok gitu ya ngasih statementnya kocak-kocak, terus komunikasi publiknya gimana-gimana, terus juga kemampuan berpikirnya nggak ada. Menurut lu ketika partai nerapin sistem pengkaderisasian yang lebih sistematis, diuji dulu, lu setuju nggak? Ya setuju lah, jangan ngasal gitu loh. Jangan ngasal gitu, jangan cuma ngasal. modal duit doang. Iya. Makanya kalau kayak misalnya kayak gini ya, gua pemilihan kepala daerah tertutup atau pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti ke DPRD gua nggak setuju. Tapi kalau gua pemilihan caleg atau pileg, pemilu legislatif. Dipakai proporsional tertutup, kita cuma nyoblos partai aja, gua setuju. Oh, karena partai yang tahu. Partai yang pilih. Nah kalau itu berdasarkan modal paling gede, kemungkinan bisa terjadi dong Bang? Enggak, bukan modal paling gede. Jadi lo mengkampanyekan partai. Oke. Jadi begitu, jadi nama caleg udah dimasukin nih ke KPU nih. Ini nggak bisa diganggu-gugat nih. Tapi yang milih siapa yang ke depan di DPR RI, di DPRD tingkat 2, tingkat 1 adalah partai. Karena partai tahu siapa orang paling berkualitas untuk duduk di parlemen. Oh. Tapi kan Bang bisa jadi ini dong. Dia anggota partai nih. Sebenarnya menurut kacamata partai dia belum kompeten, tapi dia punya sumber daya. Gua dong gitu. Oh, jadi transaksinya di atas gitu. Iya. Bisa jadi, tapi kemungkinan kecil. Kenapa? Pertama biaya politik jadi murah. Kenapa biaya politik murah? Gue bilang karena kita mengkampanyekan partai. Iya. Yang ada cuma bendera partai, logo partai, tidak ada foto caleg di mana-mana. Rusak, Bro, rusak pemandangan. Gue jujur aja nggak setuju. Foto caleg ini 2018 udah mulai 2028 ini mulai rame nih. Foto caleg, foto ini Iya, segala macam iya. rame. Itu mengganggu pemandangan kita. Ya kan? Lebih baik udah pilih partai aja. Biar partai yang pilih calegnya siapa, anggota Iya, dewannya. iya. Menurut gue itu lebih masuk akal lah. Ini pribadi gue ya, maksudnya gue lebih suka seperti itu. Karena partai yang tahu orang-orang berkompeten untuk dijadikan di parlemen. Jadi kemungkinan orang-orang yang cuma menang karena terkenal doang jadi Hilang, susah. Lo punya duit sekarang buktinya bro. Orang-orang kaya lo punya duit, nyalek aja. Iya, tiba-tiba. berarti bener tuh Bang kalau misalnya di di surat suara kan ada partai terus nomor 1 2 3 4 itu berdasarkan modal. Bukan berdasarkan modal, berdasarkan biasanya incumbent. Jadi orang udah senior, biasanya nomor 1 tuh. Bisa juga nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh orang dekat dengan orang partai. Tapi ya gitu-gitulah pokoknya. Itu kalau misalnya gue milih partainya yang Suaranya ke nomor 1. Oh ke nomor 1. Suaranya ke nomor 1. Lah berarti yang nomor bawah-bawah cuman Basian doang. Basian doang. Dia dapatnya kalau Suara partai banyak, diakumulasi semua dihitung, rupanya partai ini dapat 5 kursi. Ya udah 1 2 3 4 5 dapat. Oh, baru tau kan lu? Bertahu. Gue sih nyoblosnya Partai. karena gue juga nggak kenal. Iya, susah kenalnya. Partai Waktu itu gajah nomor lagi. berapa Bang? Hah? Partai gajah. Waktu itu belum gajah. Nasi mawar. Iya. Tapi kayaknya perlu nggak sih ada aplikasi yang untuk legislatif doang nih? Jadi kayak gimana ya? Kayak kita pesan driver, itu kan kelihatan tuh siapa drivernya, iya. Bintangnya berapa, Iya, gitu. track recordnya kelihatan tuh. Ya gue rasa ke depan udah gitu. Oh iya ya. Soalnya sekarang misalnya gue search sama gue di Grok di AI aja udah ketahuan nih di Jidoni ini bla 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 udah ketahuan. Gue rasa ke depan kayaknya udah seperti itulah. Ketika ada orang misalnya public figure nyalek, ini pernah punya track recordnya apa segala macam itu nggak bisa dibohongin bro. Iya ya. Iya nggak bisa dibohongin. Tiba-tiba di AI aja nama gue udah jelas siapa, Iya, tanggal lahir di mana, betul, oh udah betul. jelas gitu. Sebenarnya kalau rakyatnya pengen tiba-tiba bawa Makan dulu, biar obrolan tambah seru. Gue ya seneng kan? podcast kayak gini nih, bener nih. Gue kalau ada 1000 podcast gini gue datang bos. Bisa angkat kaki, pakai sendal ya kan. Apalagi kalau bisa ngerokok, wah top banget. Nah, kalau merokok kita tunggu ya. Iya. Kita lihat Keren, apakah Bos. setelah makan boleh. Iya. Biar tambah yahut. Fun fact sih baru di episode Abang sih ada Indomie. Yang belum ada? Belum. Aduh. Biar iklan Karena masuk. Abang menyuarakan rakyat ini. Biar iklan masuk. Iya ya. Yoi. Gitu ya. Monggo monggo. Gue kira bakso, kalau ada di Jedoni ada tukang bakso agak Udah ngeri ya. Ngeri ya. Baso. Kayak kontennya sini ya, si Harry Hore ya. Baso mulu. Udah. Betul.
Tapi abang DJ-nya ini kita ke abang dulu deh. Oh, latar belakang gua. Iya, DJ Oke. itu memang beneran DJ atau apa sih? Dari Jadi mana? tahun 2004, dulu gue suka dugem. Gue kan orang susah, bro. Gimana caranya? Apa korelasinya orang dugem sama susah? Kan dugem butuh duit, Bang. Nah, makanya gue orang susah, tapi suka dugem. Gimana caranya biar dugem gratis? Jadi DJ. Oh, masuk akal. Iya, gitu. Sama kayak gue Iya. tahun 2002 dulu. Gue kan handphone baru keluar tuh, handphone Nokia 3210, bla bla segala macam. ya. Gimana caranya biar bisa gue ganti handphone? Gue jadi pedagang handphone, bro. Di Mall Depok. Gue punya sejarah di Depok itu. Karena gue pernah dagang handphone tahun 2002 di Depok, di Mall Depok. Jadi maklar handphone gitu kan. Pada saat jadi maklar handphone tuh gue doyan dugem. Gimana cara dugem biar gratis jadi DJ? Jadi dulu gue punya namanya DJ siapa namanya ya? Namanya Baim apa ya? Baim Ghetto atau apa gitu. Dia punya alat, bro. Alat DJ, si DJ gitu, si DJ jadul. Gue beli 2,5 juta. Gue belajar sendiri. Oh, tuh dia abang. Oh tidak, belajar sendiri. Nah setelah gue ngerti nge-DJ, gue udah bisa nge-DJ nih. Gimana gue cara beli pergaulannya? Karena kan teman-teman gue pedagang handphone semua. Iya nih. Gue belajar DJ lah gue belajar sekolah DJ di punyanya Riri Mestika, Oke, Mas Riri. iya. Dulu namanya Spinach. Gue cuma belajar di situ cuma sebulan doang. Karena gue udah jago. Nah gue akhirnya dapat pergaulan di situ. Nggak lama 2004 itu ada dibutuhkan residen DJ. Oke. Karena gue mau jadi DJ bukan DJ yang dipanggil-panggil muter-muter kayak lonte gitu, bro. Gue pengen butuh fixed income. Satu Oh, tempat reguleran ya. reguler. Ya namanya residen dulu. Ya kan gue pengen kayak gitu. Gue pengen nggak mau ngelonte kiri kanan nggak mau. Karena gue pengen punya fixed income. Gue orangnya pokoknya gue ilmu pasti aja harus ada fixed income. Karena kalau dipanggil kita keluar kota segala macam belum tentu sebulan dapat sekali. Betul. Ya udah gue jadi residen DJ. Waktu itu second floor masih di atas New China tuh butuh residen DJ. Gue masuk situ lah. Jadi Di situ abang pertama kali residen DJ. 2004 sampai 2006. Oke. 2006 kayaknya karir gue udah mulai naik tuh. Ditarik lah gue sama ownernya venue. Dulu venue lagi rame, bro. Oh, Venue oke. Bar Kemang tuh. Ah. Ditarik lah gue 2006 ke venue. Dari venue dari 2006 sampai 2009, bro. Oke. Gue di situ tuh terus tuh. Nah 2009 gue ditarik sama New China. Masih keluarga juga tuh. Presiden New China sampai 2011. Oke. 2011 tiba-tiba gue ditarik ke klub paling top se-Indonesia di zaman itu. Apa? X2 Club Plaza Senayan. Sampai Sampai 2014. Berhenti. berhentinya karena apa? Berhenti waktu itu karena ya adalah sesuatu lah, pokoknya berhenti lah. Semenjak itu dan gue juga menganggap ini karir DJ gue nggak bakal naik lagi. Oh, udah udah mentok. gue udah mentok dong. Gue dari klub kecil sampai klub yang terbesar Terbesar. se-Indonesia. Iya. X2 udah gue udah merasa udah cukup, udah gue stop. Dan gue juga pada saat nge-DJ gue cuma bukan hanya nge-DJ doang, gue produce lagu. Sampai saat ini jejak digital masih ada. Lo kalau nyari DJ Doni di Spotify pasti ada nama gue. Jadi gue benar-benar kalau gue melakukan sesuatu tuh harus all in, bro. Harus all out. Ya kan all in, kalau judi all in ya kan. Zaman-zaman 02 all in 02. Nah, gue all out nih. Benar-benar bikin lagu segala macam lo boleh cari di Spotify pasti ada lagu gua. DJ Doni pasti ada. Macam-macam tuh ada puluhan lagu produksi lagu pada saat itu. Karena gua waktu itu mikir gimana caranya di rumah tapi dapat duit. Coba gua bikin lagu dah. Sabtu itu lagu gua lakukan di luar. Walaupun sebenarnya cuma ini aja, cuma bukti kita kalau kita pernah jadi produser lagu itu aja sih sebenarnya. Jadi gua kalau suatu saat aku meninggal nama gua ada di DJ Doni tetap ada sampai kapanpun, bro. Tetap tot-totnya sih bang Ya. yang kita ingat mah. Ya. Lagunya mah kita nggak terlalu nyari ya. Iya. Tapi tot-totnya mah. Oh tuh bikin lagu itu bang, bikin lagu yang ada tot-totnya bang. Lagu itu Lu pasti. sebagai DJ, mantan DJ, Bang. Bisa dibilang mantan DJ apa sekarang lu masih nge-DJ? Udah nge-DJ lagi gua. Udah nge-DJ. Lu dengerin hipdut sekarang, hipdut. Apa? Hipdut. Hip apa? Hip hop dangdut. Oke menurut gua. Oke menurut lu. Gue setuju. Kayak misalnya kayak koplo, gue suka. Sebenarnya ya ini musik kampungan, tapi ini musik ciri khas musik negara kita, bro. Kita harus menjunjung tinggi budaya kita, bro. Ya kan? Kenapa kita bisa menyukai produk orang, produk sendiri nggak suka? Sebenarnya pada saat dulu ya, kalau ada DJ main lagu funky kota gitu, tung tung tak, itu diketawain, bro. Oh, dianggap norak. Ini orang kampung yang lagu kayak gini. Oh. Yang keren ya lagu-lagu selatan, progresif, elektro, ya kan house, itu selatan banget zaman itu. Itu yang keren pada situ. Lo main teruntung itu kota, Hayamuruk dan lain-lain sana. Itu lagu teruntung. Tapi belakangan ke sini itu lagu-lagu rupanya lagu yang hit sekarang bahkan di klub-klub besar segede klub-klub yang nggak perlu kita sebut namanya, mainnya lagu-lagu gitu. Dan rupanya koplo ini sudah mendunia, bro. Bahkan klub-klub bola di Eropa sana bikin konten pakai lagu koplo. Nah, kita harus menjunjung tinggi. Ini produk kita. Hipdut. Hipdut apapun itu, mau koplo segala macam gue suka. Kalau Karena ada, itu ciri khas warna musik Indonesia. Gitu. kalau ada yang ngajak lu collab, Mau aja bikin nggak ada masalah. hipdut. Mau aja nggak ada Tapi masalah. yang lirik hip hopnya berkaitan sama politik,
gas. Nggak harus politik juga. Pokoknya selama menghibur rakyat, menyenangkan hati rakyat, ya kita gas. Emang gue nge-DJ sampai sama aja gue kayak sekarang ini. Gue nge-DJ itu, ini crowd gue banyak bro, ratusan, mungkin ada pernah ribuan. Gue pernah opening DJ Tiesto loh bro. Lu search nama gue di Google bro. DJ Tiesto, Armin van Buuren, Das Berlin, openingnya gue gitu loh. Gue harus sombong dikit nih, mana kamera ini. Bangsat, biar lu tahu ya. Gitu loh. Tahu ya. Iya biar tahu. Karya daripada ngomong tato Iya. bisa. Kita tuh pada saat nge-DJ, kita harus ngelihat mood tamu nih, crowd nih. Ini maunya lagu apa? Kalau lu nggak bisa nggak jago-jago, orang bubar bro. Tujuan kita di klub apa? Biar alkoholnya kan laku kan? Iya. Ya kan mereka jual alkohol. Iya. Gimana caranya nih orang joget terus beli alkohol? Semakin mereka fun joget, semakin gua happy nih kan, moodnya bagus, beli lagi segala macam. Ya kan lihat cewek beli lagi gitu kan gitu. Nah, lu harus bisa menjaga mood lu selama lu nge-DJ 2 jam. Kan waktunya 2 jam tuh berdiri segala macam ganti-gantian. Ntar 2 jam ganti-gantian. Mulai dari jam 10, biasanya klub tuh buka jam 10 sampai jam 12. Itu lagunya slow dulu tuh. Jadi nanjak bro, kayak main wayang bro. Bercerita gitu. Lagu santai dulu sampai jam 12 malam. Nah, gue keseringan main jam 12 sampai jam 2. Peak hour tuh. Baru di situ gua gas bro. Tuh gimana jangan kasih kendor bro. Goyang terus pokoknya. Lagu-lagunya gimana, kan dulu lagu tuh nggak se-easy string sekarang bro. Sekarang lagu koplo orang pasti joget semua. Dulu nggak bisa, lu pemilihan lagu tuh lu harus pas. Tepat ya, setlist. Lu udah jadi DJ udah di zaman kayak sekarang bang yang diginiin duit Di sawer ada, cuma nggak segila sekarang. oh itu kan cewek yang sawer bro apa cowok? Cowok. Masa? Nah, DJ Panda. Oh pandang. Terus DJ Janda siapa? yang sawer. Enggak. Nggak tahu, kita jangan diarahin ke sana. Wan Juicy Lucy aja di sawer Iya, joget cuma aja nanya. Tapi gini bro, itu bisa terjadi di luar kota. Kayak misalnya di wilayah Kalimantan, itu mungkin bisa. Tapi kalau kayak di Jakarta, sawer gitu gue nggak tahu deh. Iya ya. Zaman lu nggak gitu? Nggak, biasa aja nyawernya. Paling gede 1 juta. 100.000 gitu. Minuman paling ya dibagi bagi sama guest. Tiba-tiba tamu datang, nih mas, botol, lu sering. Cuma udah standar lah. Kalau nge-DJ lagi berarti mungkin. Enggak lah, udah umur segini bro, biar muda-muda aja, biar DJ Panda bro, segala macam. Iya. DJ lagi berarti udah. Enggak lah. Itu nggak sih? Kalau nyalek lagi. Ngalek lagi mungkin bro ya. Gua Oh, mungkin, Bang? Ada keinginan gua. Cuma gua sekarang sadar diri. Gua ngukur baju pakai badan gua. Kemarin gua ngukur baju pakai badan Salim Doer, gede jadi kan. Lu agak dendam sih bang sama Salim Doer. Agak Ya. dendam lu. Enggak, gua yang mau ngelempar molotov ke rumah Salim Doer aja ya, jangan ke rumah gua lagi. Udah bro, istri gua lagi hamil mau melahirkan, jangan Ya, dulu. kalau mau tahu alamat DM aja nggak apa-apa. Komen Jangan aja dulu. komen. Istri gua bentar lagi melahirkan, ya kan bulan Maret, tolong jangan ganggu dulu, jangan lempar-lempar rumah gua, ada pusing gua, ntar ribet dah. Ya kan, Salim Doer dulu lah. Jadi mau sampai mana ya? Gua lupa. Mau nyalek lagi. Oh nyalek lagi. Gue pengen nyalek lagi. Ya, kayak tadi gue bilang, gue pengen ngukur baju pakai badan sendiri. Kenapa? Gue mungkin bakal nyalek di DPRD tingkat 2. Gue pengen dari bawah dulu lah. Ya kan dari bawah dulu. DPRD tingkat 2 tuh kayak. Bisa kota Bekasi, Oke. kota Tangerang, Tangsel, kota Depok tuh tingkat 2. Tingkat 1 DKI Jakarta. Oke. DKI Jakarta agak berat bro, gue nggak punya duit. Kalau ini kayak Bang Komeng tuh tingkat 2 ya? Enggak, Komeng tuh DPD pusat. Jadi di pusat itu dewa ada 2. Kalau bahasanya kalau di luar negeri di Amerika sana senator. Nah, senator, dia tuh mewakili 1 provinsi, bro. Jadi 1 provinsi itu DPD ada 4 orang. Oke. Di Jakarta 4 orang, di Jabar 4 orang, Jateng 4 orang, sampai Aceh, Papua semua 4 orang semua. Oke. Berkumpullah di pusat. Tugas mereka adalah cuma mengawasi. Hmm. Beda dengan DPR RI. Kenapa DPR RI lebih banyak koruptornya? Karena mereka selain mengawasi, dia anggaran juga kebijakan. Jadi yang terkait anggaran biasanya jeblos gitu loh. Wah duit gede nih jeblos gitu loh. Kayak di materi Panji ya, DPRD cuma gini doang kalau orang main catur kayak. Oh, Nah DPD ya, DPD betul. DPD gitu. DPD cuma mengawasi doang. Oh. Nah, nggak bisa membuat kebijakan, nggak bisa anggaran, nggak bisa. Tapi kalau DPR RI powerful, dia pegang anggaran Cuman segala dia macam. Terus misalnya gue Komisi 4, mitra kerja gue adalah Kementerian Kelautan, habis itu Perhubungan dan lain-lain gitu. Gue lupa mitra kerjanya apa. Nah itu ngurusin anggaran itu. Jadi kementerian lo minta anggaran ke DPR. Gitu. Nah sering offsetnya orang DPR RI ngatur anggaran, ngatur proyek di Padahal pusat. bukan urusan dia. Nggak gini, misalnya ada Kementerian Perhubungan nih, bikin Jalan tol. bukan jalan tol, kita bilang bikin ini aja, apanya yang mudah itu pelabuhan. Oke. Bro, bikin pelabuhan di dapil gua, misalnya dapil gua Aceh nih, Aceh Barat. Tolong bikin pelabuhan. Oke, anggaran berapa segini? Nyogok di situ. Buat anggarannya dibuat di DPR. Ya. Ketahuan, OTT kena.
Gitu, biasa gitu. Di situ main. Makanya DPD kayak Komeng gitu jarang OTT bro, jarang kena. Karena mereka nggak ngurusin duit. Karena nggak bisa juga. Nggak bisa, wilayahnya nggak cuma sampai pengawasan aja. Berarti tok gaji doang dong mereka tuh bang? Oh, gaji dan mengawasi gitu. Iya, maksudnya mengawasi. bukan lahan basah gitu kan? Enggak, bukan. dicek, nggak Nah, dicek. gitu. Bener kata Panji bilang tuh, oh ke orang main catur gitu, bener. Gitu. Ini mie nggak habis-habis nih ngomong mulu bos. Ya abang. Kita kan menjawab. Dulu aja. Abang terlalu Kita dulu. Nah, tapi kalau ada kesempatan maju mau nggak? Gua. Iya, kau jadi nyalek DPRD. DPRD Gua boleh. nggak minat gua gitu-gitu. Karena Males aja, males kayak harus ngomong orang ketemu. oh gitu ya. Kalau Terus gua pencitraan kan penting juga nggak kan. belum menjelaskan dulu. Apa tuh bang? Kalau gua selama ini kan mengkritik kebijakan. Lu jangan ngomong doang, Don. Lu masuk ke sistem. Ya harus dong. Lu sekarang saat ini lu mengkritik kebijakan apa? Lu masuk juga ke sistem jadi pejabatnya. Lu jadi dongo juga, jadi goblok juga apa enggak? Apa tetap berintegritas? Apa tetap belain rakyat? Terbukti di situ. Nah gantian. Biasa gue marahin pejabat, giliran gue nanti misalnya terpilih DPRD tingkat 2 gitu kan, gantian rakyat caci maki gue nggak boleh marah. Oke. Karena dikritisi oleh rakyat adalah posisi gue sebagai anggota DPRD. Tugas lu apa? Goblok. Masa rakyat ada yang meninggal sini? Lu harusnya nih dapil lo. Lu kemarin kampanye ke sini nyari suara ke sini. Sekarang ada anak kecil meninggal lu diem aja. Lu tolol. Ah, itu nggak apa-apa. Nggak usah tersinggung. Kayak komedian di roasting harus siap. Harus siap. Sekarang gue mengkritisi pemerintah nih, apa pejabat nih. Suatu saat misalnya gue nyalek, gue dikritisi rakyat, jangan baper. Lawan dengan kebijakan. Weh lu goblok lo. Oke, maaf saya goblok. Saya perbaiki. Keren. Kayak gitu loh. Ya, harapan kita semua sih sebenarnya begitu. Begitu. Apakah 2029 bang? Mungkin kalau umur gue masih panjang, gue bakal nyalek, tapi tadi DPRD tingkat 2. Karena gue ke DPR tingkat 2 kan cuma butuh sekitar 10.000 suara. 10.000 sampai 15.000 suara gitu kan. Misal gue datang ke beberapa titik ya cukup lah. Nggak terlalu banyak duitnya lah. Gitu loh. Follower bisa diajak lah. Tadi gini ya, followers kita tidak terkonversi ke suara di bawah bro. Oh iya. Banyak kok orang followers gede nggak kepilih DPRD banyak. Oh, nggak ngaruh-ngaruh juga ya? Kalau lu pengen nyalek tanpa pakai duit, tanpa bayar serangan fajar, lu ketemu rakyat lu salaman. Tapi di daerah kota yang orang secara literasi atau secara pendidikan sudah Lebih maju lah ya. terliterasi dengan baik. Gitu. Jadi nggak bisa bro, rakyat kota Jakarta ini kenapa si ini bisa menang? Siapa namanya si Pram bisa menang? Kenapa? Karena mereka sudah muak dengan pemerintahan pusat pada saat itu. Siapa sih Pram? Gak ada yang kenal bro. Iya betul. Yang kenal cuma Rano Karno doang. Kayak ujuk-ujuk Tapi dapat bisa ya? kenapa bisa kepilih satu putaran 50,07%? Kenapa? Karena rakyat pengen perubahan. Gitu. Jadi gue yakin kalau lo nyalek di seputaran Jakarta, Sabuk Jakarta, Jabodetabek, rakyat masih pintar dan mereka nggak bisa dibeli. Begitu lo salaman, ibu bantu saya insya Allah amanah. Kalau saya nggak amanah, ibu boleh caci maki saya, ibu datang kantor saya, ibu lempar tai kantor saya. Lagi makan mie sih, by the way. Yang gitu bro, itu masih bisa kita lakukan. Tapi kalau di daerah terpencil sana nggak bisa. Lo udah transaksional semua. Betul. Memang dibeli sih bang. Beli. Iya, iya. Lu berkenan gak bang? Kalau gua tanya ketika lu nyalek nanti 3 partai yang lu pilih. Ya pasti PDI lah, gue kan masih kader PDI. Oh masih ya? Iya. Gua kira enggak. Nggak mungkin. Kader tuh- Kecuali gue berbuat salah, gue dipecat partai ya. Atau gue mengembalikan sendiri KTA gue ya gitu. Gue masih PDI. Oh, lu berarti masih PDI? Masih PDI. Aktif berarti? Gua kira enggak. Nggak aktif. Jadi gue tetap kader. Tercatat sebagai kader PDI karena pernah nyalek. Kayak ini komunitas stand up tapi dia nggak pernah open mic. Iya gitu. Tapi tercatat Ini gitu. aja ya, kayak pasif Iya. aja ya, pasif. Iya. Itu Berarti aja. majunya tetap dari PDI tetap. Lu mau bilang partai setan kayak mau bilang partai apa kayak tetap gue masih kader PDI gitu. Jika ada yang menawarkan, apakah lu Enggak lah, gue orangnya tetap konsisten lah. Iya ya. Gitu. Sebenarnya semua partai sama aja, yang penting tergantung kader-kadernya pengen membuat negaranya lebih baik atau tidak. Atau lu cuma pengen ngerampok duit rakyat karena lu harus mengembalikan modal lu ketika nyalek. Itu aja. Kan banyak yang kayak gitu, Bang. Ya banyak, lu puluhan miliar baru kedua bilang tadi DPR itu puluhan miliar. Kan sampai ada sempat berita viral tuh. Ayolah masa jabatan legislatif diperpanjang. Kita ini loh. Belum balik modal. Iya, belum balik Itu modal. bener, Itu fakta, anjing. bro. Ya cuman jangan dikasih tahu lah ke rakyat Ya, yang makanya begitulah kena komunikasi yang tolol seperti itu. Makanya tidak apa ya? Itu kan mencederai hati rakyat, bro. Iya. Membuat tersinggung rakyat. Anjing lo ya, hidup gua susah. Sampai beli buku tulis aja nggak bisa. Sampai ada anak meninggal lo sempat-sempatnya ngomong kayak gitu, belum balik modal. Itu janam bro menurut gua. Nah komunikasi kayak gitulah dikurangi lah menurut gua. Gitu. Ntar gua makan dulu bro, nggak bisa habis nih bro. Sama sambil makan. Jadi lu kalau misalnya DJ Doni nyalek di tempat lu joblos nggak?
Joblos-joblos aja lah udah kenal. Yang lain mah nggak kenal, ngapain? Minimal kan udah janji nih, ada jejak digital, ada muka kita. Kalau dia maju terus aneh-aneh, Dia punya hak buat maki-maki. heeh. Anjing kawan gua anjing lu nggak amanah lo. Lu kemarin nyari suara di Jadi sini. kita ganti posisi dia. Iya. Dia jadi nih, tot. Ya. Nih, video lo nih, tot tot tot. Jujur nih, masih inget ini nggak? Iya, Podcast ini? Nih, iya. konten lo nih. Lu janji ke masyarakat lo akan bakal mewakili suara rakyat. Tai lo ya kan. Happy. Monyet lo enak maki-makinya. Ini paling gampang gua. Misalnya gua nyaleknya terpilih. Wah, rakyat paling gampang caci maki gua. Karena gua dulu nyaci maki pemerintah, Bro. Iya, Gitu. membantu kan jadinya. Bantu. Apalagi Salim Doer. Wah, diinjek-injek, Bro. Habis lu. Ya kan wajahnya kriminal banget kan. Habis lu. Makanya gue bilang sama Salim Doer, lu hati-hati, lu jangan buat salah. Kenapa? Orang ganteng aja bisa dikriminalisasi. Apalagi orang jelek, Bro. Gue bilang, bener, Bro. Orang ganteng aja bisa dikriminalisasi, Bro. Dan orang masih iba gitu kan. Ada orang yang iba lah sebagian. Nah, kemarin tuh ada orang maling tuh. Anak muda ganteng maling di Alfamart atau Indomaret gitu. Tapi dikasihani karena ganteng kan. Coba Salim Doer yang ngerampok lo. Digebukin mati, Bro. Digebukin ya. Kayaknya gini deh, misalkan nih Salim Doer, ini kasus contoh kasus aja nggak beneran. Ini Salim Contoh. Doer kaget-kaget nih, Bro. Lagi di mana deh nih? Ada korupsi nih. Terus tersangkanya Salim Doer, Farel, Braja, Farel itulah yang artis Bramastya. sama Pasya Ungu misalnya. Padahal Salim Doer nggak bersalah. Iya, dia ini penjarakan. Pasti dia. Pasti. Babi mukanya nih. Udah nggak bisa mengelak. Nggak lagi bisa, nih. udah. Gue ketahuan. Mukanya udah kriminal banget nih. Muka-muka doyan duit nih. Padahal doyan nenen doang. Doyannya. Ini nggak dibip-bip gitu kan. Ini podcastnya kan nggak Jangan, titip, ini jangan. itu, Bang. Iya, nggak usah lah, Bro. Jangan, Bro. Cuman ini bang, kan aku tuh ada jokes menurutku lucu dan sedih di saat yang bersamaan. Jadi pernah ada postingan zaman-zaman masalah Wapres Gibran naik dengan status konstitusi yang dipermainkan menurutku kebanyakan orang. Terus dia bilang, shit bangun pagi baru sadar gue masih warga Indonesia, Wapres gue masih Gibran gitu. Jadi tuh kayak ada penyesalan dia jadi warga Indonesia gitu. Kalau abang tuh pernah nggak di fase anjing negara ini males jadinya jadi warga? Nggak bisa nyesal, Bro. Semua yang ketika presiden dan wapres kita terpilih, Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih, lo suka nggak suka kita harus terima. Dan inilah konsekuensinya. Warga negara 58% itu harus juga bertanggung jawab. Menurut gua. Apakah kita menyesal jadi warga negara Indonesia? Gua enggak. Makanya kalau tidak mau menyesal dari warga Indonesia, tetap kritisi pemerintah. Karena lu bayar pajak. Iya sih. Lu kritisi belum apa-apa. Gak usah takut, paling di penjara. Ntar Salim Doer ngirim Padang lah ke penjara, itu aja gak usah takut. Kalau nih Bang, lu nyalek lagi 2029. Terus kan tadi lu setuju dengan adanya sistem pengkaderan yang lebih teruji lah. Iya. Orang-orang yang dipilih. Iya. Menurut lu selain lu memang sekarang udah punya orang udah tahu lu lah Bang. Iya. Dengan bagaimana kritisan lu. Apa kapabilitas lu selain lu yang kritis untuk patut dijadiin kader? Dan dijadiin anggota DPRD. Anggota DPRD. Ya, selama ini kan gue mengadvokasi rakyat, Bro. Rakyat tertindas, gue advokasi. Walaupun cuma alat perjuangan gue cuma media sosial, Bro ya. Cuma sosmed yang gue punya. Tapi semua sosmed gue gunakan untuk hal-hal baik. Sosmed aja gue gunakan untuk hal-hal baik. Apalagi gue duduk di parlemen. Gue pasti manfaatkan hal tersebut untuk kepentingan rakyat. Saat ini gue bang terima duit kagak. Gue bang advokasi rakyat yang di guru yang gue sebenarnya lebih fokus ke guru. Guru yang dikriminalisasi, guru yang dipecat segala macam. Gue advokasi semua. Gue belum jadi dewan aja, gue udah bisa melakukan hal itu. Apalagi gue bisa menduduki jabatan posisi sebagai anggota dewan. Anggarannya ada, source-nya ada, kekuatannya ada. Gue bisa maki-maki kepala dinas, gue bisa maki-maki bupati, wali kota, sah bro. Karena gue mewakili rakyat, gue mewakili ribuan rakyat gue, yang pemilih gue. Kalau lo nggak bisa melakukan ini, gue anjing-anjingin wali kotanya. Lo wali kota goblok, lo lihat dong ini gini segala macam. Kan misalnya RDP kan kayak gitu. Setiap anggota DPR RI pasti ngomong, Bapak lihat di dapil saya, pembangunannya belum merata, kan pasti kayak gitu. Mereka dapil karena kenapa? Mereka membawa aspirasi warga mereka. Jadi kalau ditanya, apa kapabilitas gue atau kepentingan gue nggak ada. Gue akan mencoba menyambungkan kepentingan daerah pemilih gue ke pemerintah. Itu aja. Posisinya kita punya di dewan itu kita punya power.
punya power untuk menganggarkan, membuat kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Gitu. Kan tujuannya DPR, Dewan gitu. Yang mau mengeksekusi siapa? Tetap wali kota, tetap presiden gitu loh. Gitu sih. Orang-orang yang pernah sevokal lu terus kemudian dia terpilih, lalu berubah narasinya bang, ketika udah di dalam. Siapa ya? Gue belum lihat ya. Yang seumuran gue ya? Ya. Belum tahu gue. Misalnya kan ada ya orang yang, dia mah kenceng pas nggak terpilih doang, pas udah duduk lupa sama janjinya apa segala macam. Ya, banyak. Menurut lu itu faktornya apa sih bang? Faktornya mereka masuk sistem, jadi goblok. Nah kemungkinan besar lu goblok? Gue mundur aja. Kalau tiba-tiba gue jadi anggota dewan terus gue diem aja gitu, cuma ikut rapat, nggak bersuara, nggak mewakili rakyat, nggak menyuarakan keresahan rakyat, ya mendingan gue jadi konten kreator lagi. Berarti gue masuk sistem yang bobrok. Oh, berarti lu udah bisa membuktikan dengan Wah, gue masuk ini nggak bisa nih. Waduh, kepentingan partainya nih, partai nyuruh gue diem nih, partai nyuruh ini, gue nggak mau. Gue keluar aja dah, gue mundurkan diri aja dah. respect. Ya kan gitu, makanya gue pengen coba masuk ke sistem dulu. Apakah gue masuk ke sistem jadi goblok, jadi diem, jadi makan duit rakyat? Kalau gue kayak gitu lebih baik gue mundur. Gue masuk ke sistem itu jadi anggota dewan itu bukan buat ngerampok rakyat. Gue pengen ngeliat, ini seperti apa sih sebenarnya di DPRD nih? Tapi kan masih jauh nanti lah. Kita nggak usah ngomongin pemilu, masih lama lah. Umur belum tentu sampai besok, bro. Besok gue lewat sini meninggal, kita nggak tahu. Jangan kayak gitu mainnya bang. Tahu juga Wak. Ini kok diem aja security tadi ini ngantuk ya dia nih. Kita kan menyimak aja ini, menyimak. Gitu bro. Tapi Indomie habis nih cuma satu doang. Nambah, Gua Bang, pikir nambah. Enggak udah cukup. Kan mau nambah. Gitu bro. Kasian kali lu lihat. Tapi gue ngomong teriak-teriak nih takutnya mikir rusak semua ntar bro. Udah rusak dari tadi bang. Aman aja. Cuma kan kayak apa ya bang? Aku tuh kadang kasihan lihat pinggir jalan orang itu masih yang anak-anak harus jualan tisu. Ya makanya kita masuk ke sistem bro. Sebenarnya gue setuju apa kata Ahok tuh. Ahok itu dulu ibunya punya apotik bro. Kita bicara Ahok ya. Gue banyak baca tentang Ahok tuh. Di ibunya dulu punya apotik. Banyak banget orang susah datang ke rumahnya. Beli obat, pakai tuker sama sayur-sayuran. Ahok berpikir, kalau kayak gini terus, emak gue bangkrut beneran akhirnya. Apa yang dilakukan Ahok? Gue harus masuk sistem. Oh dia menyelamatin bisnis ya? Menyelamatkan bisnis dia, biar nggak bangkrut. Terlalu banyak orang susah bos. Ini kata Ahok, sebanyak-banyak duit lo bantu orang susah, lo jadi susah beneran bro. Karena terlalu banyak orang susah di negara kita. Apa yang dilakukan Ahok? Masuk ke sistem. Jadi anggota DPRD Bangka Belitung. Ya. Bangka Belitung berapa lupa gue. Pokoknya Bangka Belitung. Iya, Bangka Belitung. Bangka Belitung Timur apa mana gue lupa. Masuk situ DPRD. Dari partai apa gue nggak tahu lah. Partai setelah reformasi itu banyak partai lah. Masuk situ dia. Lalu jadi bupati. Hebat bener. Dia benar-benar disisir semua, dirapikan semua sama dia untuk kepentingan rakyat semua. Itu bagus sebenarnya. Nah gitu maksud gue kayak gitu. Lo mau ngebantu rakyat pakai duit sendiri, babak belur bro, bisa ribut sama bini lo. Iyalah pastilah bang. Jangan kan gitu. Ada orang susah nih. Gue transfer, bini gue nanya, transfer lu. Jadi ribut jadinya. Padahal kita baik buat orang susah gitu loh. Lu temen minjem duit nih, ininya sakit segala macam. Lu buat orang aja bisa lu. Ya, ribut. Memang harusnya pakai sumber daya negara kan. Makanya lu masuk ke sistem, lu pakai duit negara buat bantu rakyat susah. Itu kuncinya. Iya sih. Jangan lu masuk ke sistem, lu ambil duit negara buat ngebantu keluarga lo, memperkaya diri sendiri itu nggak boleh. Tapi kalau ditanya nih bang, siapa top 3 atau top 5 lah politisi di negara ini, entah dari zaman manapun, yang menjadi role model abang? Ahok gua. Satu. Ahok. Satu doang? Ahok udah. Yang lain belum ada. Oh iya? Iya. Tiga nggak mampu lu bang, tiga nggak mampu. Enggak, Ahok doang gue lihat. Iya ya. Ahok. Dia berani bro, dia begitu jadi pejabat, dia berani dibuktikan pembayaran pajak dia, pengeluaran dia. Bayangin, dia di DPR Berani RI, transparan ya? pengeluaran dia ditulis bro. Ini duit reses, misalnya duit reses 1 miliar, dijelasin sama dia tuh. Semua ada. Nggak semua anggota DPR, bukan nggak semua, cuma dia anggota DPR RI yang bisa melakukan hal itu. Karena memang bersih. Sih. Itu yang bikin aku nggak Gini, berani. masalah kan lu jadi dewan, duit lu udah banyak gitu loh. Gaji lu udah puluhan juta. Lu dapat fasilitas rumah, dapat fasilitas segala macam. Apalagi yang mau lu ambil? Lu cukup lah. Iya sih. Iya. Kenapa orang tuh Kayak lu misalnya jadi bupati, tunjangan lu gede banget. Gaji bupati kecil, orang ngomong saya jadi kecil. Tai, menggaji kecil, tunjangan yang gede. Tunjangan rumah, tunjangan mobil, tunjangan bla bla, tunjangan beras, segala macam gede. Gede bro, bisa ratusan juta megang duit. Sebenarnya kalau dia tahu cara bersyukur udah Bukan bersyukur bro, mungkin dia bersyukur, tapi modal belum balik. Oh ya, itu dia ya. Parah sih. Kenapa aku nggak mau melibatkan diri di pemerintahan bang? Karena aku tahu aku bakal korup. Kenapa?
Aku orang susah, Bang. Dendam kemiskinan? Dikasih 1 M gitu, ayo gitu maksudnya. Makanya mending jangan. Berarti dendam kemiskinan berarti. Iya, tapi kan aku tahu kelemahanku gitu. Iya, Jadi aku iya, nggak iya. mau ngambil Iya, itu iya, gitu. iya, iya. Gue pasti sih, lu ditawarin 1 M. Kaget lu. Iya, pasti kaget. Orang kembalian 2.000 masih minta. Kemana? Ya gitu maksudnya. Tapi cuman Ahok ya. Nih, Gua Ahok. Nih rada pertanyaan personal gue ya. Lu backingan nggak ada. Endorse nggak ada. Lu hidup dari apa sih, Bang? Gue punya showroom mobil, Bos. Oh. Jadi showroom mobil gue rame-rame, teman-teman rame-rame nih. Heeh. Ya lumayan bro, jualan mobil walaupun kadang-kadang sebulan cuma laku 1, tapi kan untungnya lumayan, 10 sampai 15 juta. Oh, mobil second, Bang? Mobil bekas. Oh. Ada showroom mobil. Karena orang kan bercerita, nih orang backingan bilang nggak ada. Terus kader partai lagi Endorsean nggak ada. Endorsean nggak ada. Bukan pengurus partai. Iya, Ya, duitnya bukan- dari mana gitu. Duitnya dari mana? Showroom gitu. mobil. Oh, lu ada bisnis. Udah lama, dari dulu gue iseng, emang gue suka otomotif bro. Oh. Gue suka otomotif. Kan dulu gue misalnya pengen, gimana caranya gue ganti handphone biar Oh, murah. lu dari situ ya. Terus lu Konsepnya dari situ. Gak jadi pegang handphone. Gimana caranya dugem biar murah jadi DJ. Gimana caranya gonta-ganti mobil biar nggak rugi jadi pegang mobil. Sampai sekarang masih ada. Abang Aceh tapi bisnisnya kayak orang Padang ya? Karena gue hidup susah dulu bro. Jadi gue ngerasain gimana caranya lu punya duit, lu manfaatkan dengan baik. Gitu. Ya lumayan lah dari mobil kadang-kadang sebulan ada masuk 40 juta gitu. Karena laku 2-3 mobil gitu. Kadang-kadang pernah sebulan juga kosong nggak ada jualan, ada juga. Biasa naik turun. Apalagi sekarang ditambah mobil-mobil Cina lagi beredar banyak banget bos. ya murah-murah. Harga 200 juta. 100 jutaan ada. Iya, babak belur. Jadi kalau mau beli mobil diesel, harga pasti tinggi. Diesel harga tinggi. Innova, lo beli Innova lama tuh harga udah gila bro. Makanya gue sampai saat ini pakai Innova diesel, Innova tua tahun 2013. Karena gini bro, gue ngeliatnya gini. Kenapa mobil diesel ini jadi ngomongin mobil bro di sini? Kalau ngomongin politik, udah banyak podcast lu ngomongin Jadi, politik. jadi mobil itu ini sedikit clue nih. Kalau beli mobil diesel pasti naik, pasti harganya bertahan dibandingin mobil Innova tahun 2010 bensin sama diesel harga barunya selisih 10 juta 20 juta waktu dulu bro. Sekarang harga Innova tahun 2010 dengan tipe yang sama, misalnya bensin 100 juta. Lo tahu Innova diesel berapa? 180. Berarti lebih untung beli mobil bekas yang diesel. berarti? Diesel. Oh, sekarang kau pelihara diesel deh. Diesel Matic waktu bebas banjir lagi kan, lo masuk banjir nggak ada masalah. Oh iya ya? Iya, mobil diesel tuh oke. Balik lagi ke politik. Menurut lu anak muda zaman sekarang nih dengan yang politik anak muda sekarang kok bodo amat nggak peduli itu gimana? Enggak, gue lihat sekarang anak muda sekarang udah sangat kritis dengan bahkan anak SD, Yang lu lihat kayak gitu. anak SMP bro mengkritisi MBG bro. Ada yang cewek tuh pakai jilbab itu. Rame bos. Jadi gue udah yakin sekarang karena kebijakan tolol pemerintah ini sudah terlalu banyak bro, berakumulasi segala macam. Publik jadi marah sekarang. Terus sama ini bang menyikapi nih menurut abang nih yang kemarin kasus anak SD yang bunuh diri yang gara-gara nggak bisa mampu beli. Kan udah gue bahas dari tadi. Gue nggak dengerin lu ngantuk. Nah kan aku kan tadi itu. Oh, ya bikin Indomie ya? Indomie itu tadi itu tuh. Ya, gue kesian sih ngeliatnya ya. Maksudnya kita berempati juga, turut berduka cita juga dengan kejadian tersebut. Anak SD aja bisa apa ya, sebijaksana itu dia mengakhiri hidupnya, bro. Gue juga nggak nyangka. Yang salah Cuma siapa sih gara-gara. sebenarnya bang? Yang salah kalau gue lihat dari pemerintah, semua salah bro, semua salah. Jadi kalau ada Menteri HAM nih ya, Menteri HAM juga nggak punya empati gue bilang udah. Menteri HAM ini malah menyalahkan warga sekitar, masyarakat RT dan nggak bisa. Warga sekitar juga susah. Gimana caranya lo susah nolongin orang susah? Ibarat orang buta nuntun orang buta begini bro, nggak bisa bos. Yang harus disalahkan siapa? Pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu kan punya bantuan PKH dan lain-lain. Ya kan kayak misalnya kayak kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Pastikan bantuan tersebut sampai ke akhir. Tujuannya itu. Kan di daerah-daerah tuh ada namanya apa orang PKH apa namanya Satgas PKH atau apa di bawah itu ada bos. Itu di sampai bawah tuh ada. Itu pastikan lo yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran. Rakyat susah. Jangan saudara lurah, saudara kepala desa yang ada mobil di rumah itu lo kasih. Itu nggak boleh. Kesalahannya di mana? Di pemerintah pusat bos. Lo tidak jeli mana yang harusnya menerima bantuan. Nggak boleh lo salahin warga sekitar. Nggak bisa warga sekitar, rakyat susah juga kok. Tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Jadi ketika ada pemerintah pusat sekelas Menteri HAM bro, Menteri HAM. Hak asasi manusia. Hah? Yang ganteng. Ganteng. Kayak Itu bisa menyalahkan pemerintah daerah dan menyalahkan warga sekitar serta RT RW. Kan gimana gobloknya menurut gua? Gimana coba bisa begitu?
Harusnya dia nggak usah ngomong apa-apa, dia berempati. Saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya sangat berempati. Saya turut berduka cita terhadap meninggalnya anak SD yang ada di sana. Kami berjanji sebagai pemerintah pusat tidak akan lagi terjadi hal seperti ini. Itu lebih keren. Jangan lu nyariin orang sana sini nggak boleh. Lu mau jadi seakan-akan lu yang paling hebat. Cari kambing hitam. Nggak berarti dia. bisa. Masnya tadi kita udah bener bahas Innova. Bikin bahas emosi lagi. lagi. Bang. Naik lagi nadanya. Bang, aku punya anak SD juga, Bang. Kalau digituin juga marah lah aku. Iya sih, cuman kan Jauh banget ya. Iya, kita tuh bahas udah motif tadi udah benar itu. Bang si anjing nih mancing emosi gua. Tapi kelihatan sih Bang DJ Doni ini kayak di situ banget hatinya gitu ketika bahas sesuatu yang tidak adil di mata dia. untuk Bukan rakyat. tidak adil, Bro. Begini loh, pemerintah ini seharusnya kan komunikasi yang baik, Bro. Ya kan? Kayak misalnya gue berapa kali di beberapa kesempatan gue sampaikan, kayak misalnya kayak bicara 19 juta lapangan pekerjaan. Bro. Ini kan sebenarnya komunikasinya harus baik menurut gua. Rakyat Indonesia tuh paling seneng dibohongin, Bro. Tiap tahun dibohongin terus sama politisi. Ya kan paling seneng digituin ya, janjiin nggak ada hasilnya. Tinggal ngomong. Sabar ya, 19 juta lapangan pekerjaan akan terrealisasi. Ini kita lagi bikin proyek MBG yang sudah 1 juta, sekarang kurang 1 juta ya, 18 ya. Komunikasi aja yang bagus gitu. Sabar, ke depan akan tercapai walaupun pada akhirnya bohong juga gitu loh. Tapi yang penting komunikasi gitu loh, yang bagus. Mati gue bentar lagi nih. kita tuh pengen lo dikasih tahu work in progress-nya gimana. Iya. Atas janji yang udah lo Apa yang kasih. sudah lakukan gitu. Tapi gue yakin Bang, banyak sekarang anak muda karena konten-konten lu jadi makin kritis, makin mau bersuara. Harus kritis. Musik-musik udah ke arah sana. Ya, maksud gua harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut keyakinan kalian itu tidak pro rakyat, menyusahkan rakyat. Tapi kebijakan yang bagus harus lo puji. Gue objektif aja, kebijakan yang bagus gue puji. Gak ada gue bilang semuanya pukul rata, kontol, tai, enggak. Yang bagus kita puji. Gue jujur aja, gak ada kebijakan-kebijakan maksudnya yang benar-benar bagus gitu kita, enggak. Kita tetap kita apresiasi. Apalagi kayak misalnya program MBG. Bagus. Ya. Ini program bagus. Kenapa? Programnya bagus, ya? Pertama menciptakan lapangan pekerjaan, kedua ekonomi kerakyatan. Dengan adanya SPPG, otomatis wilayah sekitar sini yang jualan sayur, yang jualan telur segala macam hidup ekonominya. Iya benar. Secara program bagus itu. Bagus, tapi setelah dijalankan ya kan, implementasinya rupanya berantakan. Mereka beli di pusat. Mereka beli sana segala macam. Ya. UMKM orang ditawar semurah-murahnya. Ya. Ada tuh Twitter rame Ya, tuh. ya. Boleh nggak UMKM ditawar 1.500? Orang jual 7.000, jual 1.500. Nggak ada Kita otak. pesan 3.000 kan otaknya nggak ada. Ya. Jadi sehingga ekonomi kerakyatan di wilayah sekitar nggak jalan akhirnya. Ya. Ini program bagus, tapi implementasinya berantakan. Eksekusinya jelek. Betul, eksekusinya jelek. Itu aja, Bro. Nah, ini bagus bilang MBG, tapi tetap kita kritisi di bawahnya. Nggak semua SPPG, nggak semua SPPG buruk, ada juga yang bagus gitu. Sama kayak BBM ini juga oplosan, nggak semua SPBU jelek. Ada juga yang bagus gitu. Itu sih. Itu sih, Bro. Cuman ini nih sebenarnya nggak habis bakal ngomongin negara Waduh, ini Bro, dan kebobrokan iya. pemerintahnya. Kalau kata Dede Uki 4 hari 4 malam, Bro. Benar. Dan nggak mungkin durasinya 4 hari 4 malam kan ya. Mungkin, Bro. Gue juga takut diomelin warga, lu teriak-teriak mulu dari tadi. Tapi sebelum lu mau cabut, Bang, coba kasih tahu ke para penghuni pentingnya untuk tetap kritis dan bersuara di sosial media. Batasannya apa menurut lu? Kan udah gue jelasin tadi. Closing statement aja. Closing statement ya, batasannya gini. Buat Orang minta baik-baik juga. Closing statement aja. Lo tinggal lo rangkum tulisan gua semuanya. Kan mana tahu orang ini pengen dengar dari DJ Doni Gini, nanti gini. dijadikan clipper. Kalau lo pengen mengkritisi pemerintah, kritisilah kebijakannya. Kalau lo pengen mengkritisi, lo agak takut-takut, kritisi dengan pakai diksi kata misalnya negara Uganda, negara Somalia, negara Konoha, silakan. Tapi lo wajib untuk mengkritisi. Negara kita ini tidak kekurangan duit, tapi kelebihan maling. Ger. Itu dia para penghuni, bagaimana caranya kita bersuara dan menghilangkan maling-maling Pukima itu ya. Dan jangan lupa kalau beli mobil diesel aja. Itu aja, jangan lupa subscribe YouTube channel Balik Lagi dan tonton semua podcast-podcast di Gerbang Komplek. Oke. Cabut. Ini aku. siapa yang bayar? Tumben. Oh, Siapa? muncul ya. Lah ini Wakil enggak ya? wakil Oh RT kan iya, ini. gua kan sih iya. Gua Aman, kan sih aman, warga aman, Bang. Batak. Saya punya SPPG.